terima kasih atas kesempatan diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pengaruh variasi laju aliran air terhadap recovery timah atau SN dari tiling high tension roll separation atau HTRS menggunakan shaking table. Pemanfaatan kembali tiling dari proses pengolahan mineral merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tiling yang selama ini dianggap sebagai timah sebagai limbah yang ternyata masih memiliki potensi karena mengandung mineral berharga yang belum terambil secara optimal. Salah satu contohnya adalah tiling dari proses high tension roll separation HTRS pada pemisahan zirkon kadar rendah yang masih menyimpan kandungan timah atau SN dalam jumlah yang cukup signifikan. Melihat potensi tersebut diperlukan metode pengolahan lanjutan yang efektif untuk mengekstraksi kembali mineral berharga dari tiling. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah konsentrasi gravitasi menggunakan alat shaking table yang bekerja berdasarkan perbedaan berat jenis antara mineral. Makanya kami memilih topik pengaruh variasi laju aliran air terhadap recovery timah dari tiling high tension roll separation menggunakan shaking table. Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya optimasi parameter operasi dalam proses konservasi gravitasi, khususnya laju aliran air yang berperan dalam proses pemisahan partikel. Dengan mengatur laju aliran air secara tepat, diharapkan proses pemisahan menjadi lebih efektif sehingga recovery timah dapat ditingkatkan. Yang kedua, prinsip dasar shaking table. Prinsip dasar kerja shaking adalah pemisahan mineral berdasarkan berat jenis menggunakan gaya gravitasi dan aliran air. Tiling hasil proses high tension roll separation atau disingkat HTRS yang masih mengandung timah atau SN dialirkan di atas permukaan meja yang bergetar atau deck. Kemudian dibantu oleh aliran air yang mengalir melintang. Dalam proses ini, partikel dengan berat jenis lebih tinggi seperti timah akan cenderung bergerak lebih lambat dan tetap berada dekat permukaan meja. Sedangkan partikel dengan berat jenis lebih rendah akan lebih mudah terbawa aliran air ke arah tiling. Getaran meja membantu proses sertifikasi atau pengelompokan partikel berdasarkan densitas, sehingga pemisahan menjadi lebih efektif. Salah satu faktor dalam proses ini adalah laju aliran air, karena sangat memengaruhi hasil pemisahan. Jika aliran air terlalu besar, partikel halus timah dapat ikut terbawa ke tiling, sehingga recovery menurun. Sebaiknya, jika aliran air terlalu kecil, proses pemisahan menjadi kurang optimal karena material tidak didistribusi dengan baik di atas meja. Prinsip utama dari shaking table adalah konsentrasi gravitasi, yaitu pemisahan mineral berdasarkan perbedaan berat jenis atau spesifikasi gravitasi. Yang ketiga, mekanisme kerja dan zona pemisahan. Mekanisme kerja shaking table menggunakan kombinasi gaya gravitasi, gaya inersia atau getaran, dan aliran air untuk memisahkan mineral berdasarkan perbedaan berat jenis atau densitas. Proses dimulai ketika material tiling hasil high tension roll separation atau HTRS dengan ukuran tertentu dialirkan ke permukaan meja atau deck yang sedikit miring. Meja ini bergerak maju mundur atau reciprocating motion sehingga menghasilkan gaya inersia yang membantu menyebarkan partikel di atas permukaan meja. Selanjutnya, aliran air dialirkan melintang terhadap arah getaran meja dalam kondisi terjadi proses stratifikasi, di mana partikel akan tersusun berdasarkan berat jenisnya. Yang pertama, partikel dengan berat jenis tinggi seperti timah atau SN akan berada di bagian bawah lapisan dan bergerak lebih lambat mengikuti arah getaran meja. Dan yang kedua, partikel dengan berat jenis rendah akan berada di bagian atas dan lebih mudah terbawa aliran air menuju sisi tiling. Gerakan kombinasi antara getaran meja dan aliran air menyebabkan partikel terpisah secara bertahap ke dalam beberapa zona. Yang pertama, zona konsentrat berisi mineral berat seperti SN.
yang kedua zona middling berisi campuran, dan yang ketiga zona tiling berisi mineral ringan. Efektivitas pemisahan sangat dipengaruhi oleh parameter operasional, terutama laju aliran air. Laju air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan partikel halus timah ikut terbawa ke tiling, sedangkan laju yang terlalu rendah menghambat proses pemisahan karena material tidak terdistribusi dengan baik. Selain itu, faktor lain seperti kemiringan dek, ukuran partikel, dan distribusi umpan juga turut menentukan hasil akhir. Dan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi proses ini antara lain, yang pertama, laju aliran air, yang kedua, kemiringan dek, yang ketiga, ukuran partikel, yang keempat, distribusi umpan. Berikut adalah animasi dari mekanisme shaking table. Yang keempat, metode perhitungan. Recovery timah dihitung berdasarkan rumus yang dikutip dari Wills and Fins 2016 dalam buku Wills Mineral Processing Technology sebagai berikut. Yang pertama, rumus yang digunakan, rumus recovery. Recovery dalam pengolahan mineral, rumusnya yaitu K besar dikalikan K kecil dibagi F besar dikali F kecil dikali 100%. Dengan keterangan K besar yaitu berat konsentrat, K kecil yaitu kadar SN dalam konsentrat, F besar yaitu berat umpan, dan F kecil yaitu kadar SN dalam umpan. Di sini ada contoh perhitungan yaitu contoh perhitungan recovery yaitu diketahui misal dari hasil percobaan shaking table diperoleh data berat umpan sama dengan 1000 gram, kadar SN dalam umpan sama dengan 2,50%, berat konsentrat sama dengan 180 gram, kadar SN dalam konsentrat sama dengan 10%. Maka recovery sama dengan 180 dikali 10% dibagi 1000 dikali 2,50% dikali 100% sama dengan 180 dikali 0,10 dibagi 1000 dikali 0,025 dikalikan 100% sama dengan 18 dibagi 25 dikali 100% sama dengan 0,72 dikalikan 100% dan didapatkan hasil recovery yaitu 72%. Hubungan antara laju aliran air dan recovery SN dilakukan analisis statistik deskriptif berupa uji korelasi person. Uji ini sesuai karena kedua variabel bersifat kuantitatif kontinu dan korelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara peningkatan laju aliran air dan nilai recovery dan arah hubungan. Korelasi person mempunyai rumus sebagai berikut, di mana korelasi person sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma X sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel. Misal data yang digunakan sebagai berikut yang tercantum pada tabel. Langkah pertama, kita membuat tabel perhitungan. Untuk tabel perhitungan dapat dilihat sebagai berikut. Langkah kedua, kita menjumlahkan semua nilai. Nilai yang didapat antara lain sigma X sama dengan 2,85, sigma Y sama dengan 140,19, sigma XY sama dengan 133,24, sigma X kuadrat sama dengan 2,71, sigma Y kuadrat sama dengan 6591,86, dan N sama dengan 3. N ini adalah jumlah data. Langkah ketiga, kita memasukkan ke dalam rumus. Dapat dilihat sebagai berikut. R sama dengan 3 kali 133,24 dikurang 2,85 kali 140,19 dibagi dengan akar dari 8,13 kurang 8,12 dikali 19.775,58 kurang 19.653,24 didapat R sama dengan 399,72 dikurang 399,54
dibagi dengan akar dari 0,01 dikali 122,34 didapat R sama dengan 0,18 dibagi 1,106. R sama dengan 0,163. Yang terakhir, analisis data dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variasi laju aliran air berpengaruh terhadap recovery timah dari tailing hasil proses high tension roll separation menggunakan shaking table. Nilai recovery tertinggi diperoleh pada laju aliran 1 meter per detik sebesar 49,96%, diikuti 0,90 meter per detik sebesar 48,66%, dan terendah pada 0,95 meter per detik sebesar 41,57%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi aliran air yang optimal dapat meningkatkan efisiensi pemisahan, di mana pada laju 1 meter per detik pemisahan berlangsung lebih efektif tanpa kehilangan mineral timah. Namun berdasarkan analisis menggunakan koefisien korelasi Pearson, diperoleh nilai R sama dengan 0,163 yang menunjukkan bahwa hubungan antara laju aliran air dan recovery SN bersifat positif tetapi sangat lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun laju aliran air mempengaruhi faktor recovery, pengaruh tidak dominan dan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti ukuran partikel, kemiringan dek, dan distribusi upah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.